Selamat pagi, mari kita syukuri hari baru ini Selasa 4 April 2023 dengan mengawalinya dengan berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan yang sudah memelihara kami, memberkati kami untuk melewati malam panjang dan mengizinkan kami beristirahat. Kami memperoleh kekuatan dan tentu sukacita juga Engkau anugerahkan kepada kami di pagi hari ini. Saat ini ya Tuhan kami datang ke hadirat-Mu mengucapkan terima kasih untuk semua anugerah, berkat, pemeliharaan dan juga sukacita kesehatan yang Kau berikan. Kami akan mendengarkan firman-Mu, Kau bantulah kami Tuhan untuk mengerti maksud-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Firman Tuhan hari ini tertulis dari kitab Markus 12 ayat 33. Beginilah firman Tuhan. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika akal budi dan emosi berbenturan, hati sering memberi jawaban yang lebih tepat. Demikian dikatakan para penulis dari General Theory of Love, suatu pandangan umum tentang kasih. Konon pada masa lalu orang meyakini bahwa akal budilah yang seharusnya mengendalikan hati. Namun kini ilmu pengetahuan telah menemukan bahwa sesungguhnya kebalikannya yang benar. Keberadaan diri kita saat ini dan kelak di masa yang akan datang sebagian tergantung kepada siapa yang kita kasihi. Mereka yang mengenal kitab suci akan menyadari bahwa hal itu bukanlah penemuan baru, melainkan suatu kebenaran yang telah lama ada. Perintah terpenting yang diberikan Allah kepada umatnya menempatkan hati di tempat yang utama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Ulangan 6 ayat 5. Kita melihat bahwa barulah pada Injil Markus dan Lukas Yesus menambahkan akal budi. Markus 12 ayat 30, Lukas 10 ayat 27. Jadi penemuan para ilmuwan tersebut sebenarnya telah diajarkan Alkitab sejak dahulu. Pada saat kita menaati perintah yang utama dan menjadikan Allah sebagai objek yang kita kasihi, kita dapat merasa yakin bahwa kita memiliki tujuan hidup yang jauh melampaui apapun yang pernah kita bayangkan atau yang bisa dicapai oleh kekuatan kita sendiri. Ketika kerinduan kita akan Allah menguasai hati kita, maka akal budi kita akan tetap berfokus dalam memikirkan cara-cara untuk melayani Dia, dan pekerjaan kita akan semakin memperluas kerajaannya di bumi seperti di surga. Taj Mahal di India dibangun Shah Jahan pada tahun 1631, didedikasikan untuk istri tercintanya Mumtaz Mahal yang meninggal ketika melahirkan anak mereka yang ke-14. Taj Mahal dibangun dengan arsitek Ustadz Ahmad Lauhari dan melibatkan 20.000 pekerja. Menurut salah satu legenda, setelah pembangunan Taj Mahal selesai, Ustadz Lauhari dijatuhi hukuman pancung dan semua pekerja dipotong tangannya agar tidak membangun monumen lain yang dapat menyaingi Taj Mahal. Ironis, di satu sisi ia menunjukkan kedalaman cinta, di sisi lain ia menunjukkan kebengisan yang tidak berperi kemanusiaan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, orang percaya kadang-kadang tergelincir pada sikap serupa. Kita menunjukkan kasih kepada Allah dengan setia ke gereja, mengikuti persekutuan, aktif dalam pelayanan dan semuanya. Namun di sisi lain, kita tetap menyimpan kebencian, kemarahan terhadap orang lain. Kita lebih suka memendam kepahitan daripada melepaskan pengampunan ataupun maaf. Ajarlah kami ini saling mengasihi, ajarlah kami ini saling mengampuni,
Ajarlah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Sebuah lirik lagu yang mungkin kita pernah mendengar, bahkan kita nyanyikan. Dari lirik lagu ini kita diajak untuk melakukan bahasa kasih itu sendiri. Karena bahasa yang dipakai Yesus ketika ia mengajar adalah kasih. Para pemuka agama Yahudi tidak pernah puas untuk menguji Yesus dengan tujuan untuk mendapatkan kesalahan Yesus. Isu yang mereka angkat adalah mengenai perintah yang terutama. Dalam pikiran mereka adalah untuk menguji Yesus. Tetapi Yesus justru memberikan jawaban yang tepat dan menarik. Dengan hati yang dipenuhi kasih Tuhan, meskipun banyak hal yang membuat hati kita kecewa akan perbuatan orang lain kepada kita, kita tidak akan mau berusaha ataupun bersusah payah untuk membalas itu kepada orang lain. Itulah sebabnya kita perlu mengingat Tuhanlah yang utama, yang pertama, dan lebih dari segalanya. Dengan mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, maka kita juga harus mengasihi sesama kita dengan saling menguatkan, saling menopang sesama manusia. Kenapa kita harus demikian? Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman yang kami dengarkan pada pagi hari ini. Sejak dahulu Engkau mengajarkan kami supaya kami mengasihi Tuhan dengan cara kami memberlakukan kasih kepada sesama kami. Ajarlah kami Tuhan untuk menerapkan, mewujudkan kasih itu dalam kehidupan kami. Sehingga tidak lagi hanya kata-kata, namun terlihat di dalam perbuatan kami, dalam pelayanan kami, dalam kehidupan keseharian kami, di tengah-tengah gereja, keluarga, dan dimanapun kami berada. Kau berkati setiap orang yang mendengarkan firman-Mu, Kau beri kekuatan dan tunjukkan jalan terus bagi mereka. Kau memberikan kekuatan, penghiburan kepada mereka yang dirundung duka cita, sakit penyakit. Kau beri kekuatan kepada mereka. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam Kristus Yesus kami berdoa kepadamu. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kita selama-lamanya. Amin. Selamat beraktivitas untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Horas.